pernah Hilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada 3 keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ. Ya baik. Nggak usah nanya gini, bedakan ya? Asa beda ada? Apa ya coba? Temennya, iya beda kok. Terus, naon sih ya gitu. Udah, biar cepet. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Gitu. Apalagi apa yang belakang, bedakan ya? Jangan. Ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu, yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti, jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya? Yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? 1, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hei, orang itu nggak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur, ini kuncinya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang. Capek apa enggak? Capek. Kenapa ya nasib aku nggak kayak temen aku? Temen aku tuh fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus, jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri. Betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia, karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini. Teman aku masih seangkatan udah nikah semua. Tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang buruk kan. Aku sejelek itukah aku Ahilman? Sampai nggak ada yang mau sama aku? Ngaca tuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita nggak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman ikhwan, kenapa ya? Semua teman ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman ikhwan saya ada yang pernah udah 2 kali nikahnya. Orang hiji acan saya 1 aja belum. Teman-teman tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar nggak diulangi lagi ini ya.
Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita, agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya Tangsel ya, atau Jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita nggak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah, aku mah udah nggak ada yang cinta lagi. Kalau udah nggak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes, ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya nggak senang banget. Hah? Dia nikah? Dia nikah? Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain, ya. Yang stroke ringan kita. Capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Temen aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman nggak makan jadi mah minum Promah. Sekaligus ini endorse untuk Promah ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Promah, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu, teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Aduh. Capek nggak sih kayak gitu? Capek nggak sih? Capek apa enggak? Please mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustadz, kok dia cuman hanya singgah ke saya? Nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah tes case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu, tapi coba evaluasi diri. Salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkanmu. Betul? Ustadz, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu.